Izin buka masker ya. Oke, silakan Pak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang saya hormati, saya banggakan, ini sahabat saya, Idewa Madi Krisnamuku. Ini dari awal, dari SMA ini memang tokoh panutan, andalan kita di SMA Negeri Gianyar ini Dewa Muku. Dan setelah lulus pun dari SMA, kiprah beliau luar biasa dan menurut saya sangat wajar akhirnya Stiki Indonesia itu besar seperti ini karena beliau. Saya kira kita apresiasi terhadap apa yang sudah dihasilkan oleh sahabat kita Dewa Muku. Para wakil ketua yang juga hadir pada pagi hari ini, teman-teman dosen Civitas Akademika dan juga mahasiswa Stiki Indonesia. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa hadir bersama teman-teman semua di forum ini. Ini saya sebenarnya menunggu-nunggu juga diundang oleh Dewa Muku ya. Jadi sudah lama saya di grup tapi nggak pernah diundang gitu. Nah saya kira hari ini kita bisa bertemu, ini suatu kehormatan dan ini rahino ne sane becik gitu. Dua sone becik nih ring penyajian galungan. Ini satu momen yang saya kira kita bisa rayakan bersama-sama dan saya beruntung juga bisa diantar untuk melihat Stiki Indonesia ini dari depan sampai belakang. Tadi sudah lihat kolam koinya, sudah lihat lab mahasiswanya keren-keren semua, kemudian juga lihat parkirnya sampai di belakang dan yang menarik juga ada gym dan satu lagi itu tadi lihat Bali Bengong ya di depan dan ada juga rooftop ya. Ini katanya sebuah andalan dari Stiki Indonesia. Saya kira ini satu infrastruktur yang luar biasa yang sudah dicapai oleh Stiki Indonesia. Tidak banyak universitas atau perguruan tinggi bisa mencapai pengembangan infrastruktur seperti ini. Dan di luar itu saya tadi sangat appreciated terhadap apa yang menjadi visi dari Stiki Indonesia. Karena menurut saya perguruan tinggi itu salah satu yang membuat dia bisa besar dan bertahan lama, mengakar itu adalah ketika dia punya core values yang menjadi pegangan dan identitas dari perguruan tinggi itu. Biasanya kalau dia punya identitas dan juga core value yang dipegang kuat, maka saya kira ada dua yang bisa dilakukan, bisa menjulang tinggi, berprestasi, mencapai sesuatu yang luar biasa, tapi tetap mengakar gitu. Jadi kalau sebuah pohon, ibaratnya pohon, kalau dia ingin cepat tumbuh dan berkembang, itu tidak hanya harus menjulang tinggi saja, dia berorientasi ke atas saja, tapi dia harus memperkuat dulu akarnya. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Stiki dengan memperkuat core values tadi, saya senang istilah yang digunakan adalah tidak hanya mencari tetapi berbagi. Itu adalah salah satu cara kita untuk membangun akar. Karena kita tahu sebuah pohon yang besar dengan akar yang kuat itu pasti akan bisa bertahan ratusan tahun bahkan. Nah, apa akar kita? Saya kira kalau kita melihat universitas-universitas besar, itu akar yang paling mendasar itu adalah apa yang kita sebut sebagai kebangsaan. Karena kita tahu bahwa akar kita hidup di bumi pertiwi itu adalah kebangsaan sebagai bangsa yang bersatu tapi majemuk gitu. Dan kedua adalah kerakyatan, bagaimana memperkuat hubungan perguruan tinggi itu dengan rakyat. Karena perguruan tinggi itu kan bukan di Menara Gading. Dia adalah institusi yang tumbuh dari ekosistem dan juga dari apa yang kita sebut sebagai rakyat, begitu, dari masyarakat.
Oleh karena itu perguruan tinggi akan tidak boleh melupakan identity ini sebagai salah satu core value penting. Nah yang terakhir itu yang saya suka di Sticky ini disebut dengan kebudayaan. Karena kita tahu organisasi yang sebesar apapun dia akan tidak punya kemampuan untuk berkreasi dan inovasi kalau dia tidak berkebudayaan. Dan bangsa yang besar juga seperti itu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang punya kepribadian dalam berkebudayaan. Jadi apa yang dilakukan oleh Sticky ini menurut saya sangat tepat, mulai dengan core values itu. Apalagi kita tahu bahwa kita berhadapan dengan era yang saya sebut di dalam tayangan mungkin sebagai era yang penuh disruption ya, disrupsi. Semua orang sekarang ini bicara disrupsi. Dan ketika orang bicara disrupsi, salah satu yang dikejar itu adalah dia selalu berupaya adaptif dengan perkembangan. Dan master disrupsi sekarang ini teknologi. Dan kalau kita ingin adaptif, tentu adaptif dengan teknologi. Sehingga kita sekarang pasti banyak orang mengenalkan istilah smart. Smart, apakah smart campus, smart organization. Karena memang orientasi dari perkembangan sekarang ini adalah mengejar ketertinggalan atau adaptif dengan teknologi. Nah, ketika dia adaptif dengan teknologi dan melahirkan smart tadi, organization, bahkan smart campus, orang lupa mengejar teknologi menjadi smart itu untuk siapa? Ya. Jadi pertanyaan untuk siapa ini seringkali tidak dijawab dengan sangat kuat. Ini saya kira semua orang di dunia ini secara global ketika bicara soal teknologi, artificial intelligence, big data, virtual reality, internet of things, semua dikejar untuk mencapai kemampuan menguasai dan mengadaptasi perkembangan teknologi itu. Itu pasti sebuah keniscayaan orang beradaptasi. Tapi pertanyaan yang paling mendasar, dan ini saya kira sudah sampaikan juga di berbagai perguruan tinggi, untuk siapa teknologi itu? Itu pertanyaan yang paling mendasar yang harus dijawab oleh seluruh civitas akademika di universitas maupun di perguruan tinggi lainnya. Karena perkembangan teknologi kalau tidak dikendalikan oleh orientasi untuk siapa, dia akan berkembang begitu saja di luar kontrol. Bahkan orang menyebutkan sebagai juggernaut itu. Itu juggernaut itu ibarat truk besar yang remnya blong begitu. Dia bisa menabrak apa saja. Dan itu dampaknya luar biasa. Biaya dari kerusakan rem blong itu bisa bermacam-macam. Karena kita nggak pernah bisa kontrol perkembangan teknologi itu. Akhirnya apa? Kita harus kembali ke core-nya, yaitu untuk siapa. Makanya saya selalu bicara soal teknologi itu harus kembali ke manusia, memuliakan manusia. Harus kembali ke penyelesaian persoalan-persoalan kemanusiaan. Makanya tepat tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Dewa Muku sahabat saya ini adalah bagaimana membuat teknologi yang dihasilkan oleh teman-teman di Sticky Indonesia ini punya dampak, punya akibat pada pemajuan dan pemuliaan kemanusiaan termasuk di Bali ini. Pemajuan kebudayaan, pemajuan masyarakat, adat, dan lain-lain. Coba kita lihat tadi apa yang sudah dihasilkan oleh Sticky Indonesia, sekira berbasis pada inovasi. Karena tidak mungkin peradaban kebudayaan sebuah masyarakat itu bisa berkembang dengan maju kalau dia tidak dimulai dengan inovasi. Tidak stagnan. Kalau lihat sejarah peradaban Bali juga seperti itu. Teman-teman mahasiswa bisa mencek lah. Kita bergeser dari pra-agraris ke agraris, kemudian industri, post-industri. Semua pergeseran itu kalau lihat dari sejarah itu berbasis pada inovasi. Bagaimana cara kita manusia itu berinovasi sehingga dia survive. Manusia Bali misalnya masa lalu
dia bisa mengembangkan teknologi sistem pengairan yang memang itu menurut zaman itu sangat canggih, smart gitu. Yang kita sebut hari ini sebagai subak, itu teknologi. Inovasi teknologi yang dimiliki oleh masyarakat Bali sehingga mampu menghasilkan sistem subak yang menurut saya juga melintasi ruang dan waktu. Nggak ada sistem yang secanggih subak itu membangun sebuah ekonomi berbagi yang sekarang kita dorong. Kita juga punya pada saat masyarakat industri saat ini juga punya inovasi, dan saya kira tadi yang disebut patik ya, patik itu sebuah inovasi. Dan ke depan kita dorong masyarakat termasuk desa adat untuk terus berinovasi, melahirkan satu inisiasi baru untuk menjawab perubahan. Kalau tidak ada inovasi dan stagnan dalam peradaban Bali, ya kita akan tertinggal, kita nggak bisa menghadapi situasi itu. Saya kira itulah sebabnya mengapa saya sangat sependapat dengan apa yang menjadi basis dari kehadiran dari Sticky Indonesia ini. Tidak mudah memang, dan menurut saya bukannya tidak mudah, menjadi pembeda ini, gitu. Diferensiasi, karena tidak semua orang mengambil kerjaan ini. Kalau teknologi ya semua teknologi saja, tapi tidak berwawasan budaya. Nah ini saya kira satu hal yang harus kita dorong bersama ke depan, dan saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh teman-teman di Sticky ini. Mudah-mudahan secepatnya bisa jadi institut begitu ya. Ya, institut. Karena memang gerak ini membentukkan kapasitas institusi yang semakin baik. Baik, para teman-teman sarang sami, memang perguruan tinggi hari ini itu berhadapan dengan pressure test gitu. Tesnya tekanannya luar biasa gitu. Pressure test yang pertama memang kita dihadapkan pada problem struktural warisan historis ya, yang memang kita hadapi dari masa lalu, yaitu problem mismatch ya. Mismatch antara pendidikan dengan dunia kerja, yang akhirnya melahirkan persoalan-persoalan pengangguran, yang melahirkan juga problem-problem kemiskinan dan timpangan. Nah, problem struktural itu dari masa ke masa ya, kita hadapi gitu. Itu satu. Belum lagi ke depan tantangannya makin besar karena bonus demografi. Kita adalah negara yang mengalami puncak bonus demografi tahun 2030, dan tidak semua negara di dunia menikmati bonus demografi. Negara-negara Eropa itu menjadi semakin tua, semakin menua dia karena jumlah orang tuanya lebih banyak dari usia produktif. Sedangkan di kita itu justru usia produktif lebih besar dari usia non produktif atau usia tua. Itu kekuatan sebenarnya, tetapi juga bisa jadi kelemahan gitu. Karena apa? Karena kalau kita tidak mampu menyiapkan mau jadikan apa orang-orang usia produktif ini, itu akan menjadi bencana. Jadi bencana demografi dan melahirkan problem-problem yang luar biasa secara sosial. Nah itu pertama. Yang kedua, kita berhadapan dengan era disrupsi teknologi. Saya kira teman-teman pasti sudah mengetahui sekarang ini disrupsi teknologi itu ada di segala bidang kehidupan, dan masternya adalah teknologi yang berkembang secara luar biasa, dan dampaknya kita tahu di perdagangan sekarang e-commerce, di perbankan itu muncul apa yang kita sebut sebagai e-banking atau bahkan e-transaction atau e-payments gitu. Kemudian di dunia kedokteran, di pandemi itu teman-teman di sekarang ini lebih familiar dengan telemedicine, halodocs dan lain-lain. Bahkan di perguruan tinggi akan muncul apa yang kita sebut sebagai edutech gitu. Jadi perkembangan luar biasa terjadi. Akibatnya apa? Knowledge dan skill yang dulunya dianggap relevan dengan zaman itu cepat usang, cepat tidak relevan lagi. Mungkin yang 5 tahun kita anggap penting,
hari ini menjadi tidak penting. Dan yang muncul apa yang disebut dengan emerging knowledge dan emerging skill. Knowledge-nya baru, skill-nya juga baru. Bahkan job yang dulu pekerjaan yang dianggap sangat prestisius di masa lalu, bahkan menghasilkan remunerasi dan juga keuntungan ekonomi yang besar di masa lalu. Misalnya dulu kan sering kalau kita ketemu orang yang identik dengan orang yang punya sumber resources besar itu kan raja minyak. Kan biasanya kalau orang yang punya batu bara, minyak, energi itu raja minyak. Para sultan itu dulu ya raja minyak itu. Para sultan dalam pengertian milenial sekarang. Kalau sekarang sultan-sultan baru ya bukan raja minyak gitu. Emerging job sekarang justru dari 5 besar orang terkaya di dunia bukan lagi penguasa energi atau BBM atau tambang atau juga perminyakan, tapi adalah yang menguasai teknologi. Itu menunjukkan pergeseran yang luar biasa sebenarnya sekarang ini dari apa yang kita sebut dengan teknologi. Ada emerging skill, emerging knowledge, dan juga emerging jobs. Nah itu yang kedua, disruption. Yang ketiga, hiperkompetisi. Jadi kita juga berhadapan dengan kompetisi yang luar biasa sekarang ini semakin ketat. Pasar tenaga kerja itu sudah sangat terbuka. Jadi nggak mungkin lagi kita sekat-sekat pasar tenaga kerja. Orang bisa saja lintas benua, bahkan sekarang muncul istilah yang kira-kira disebut dengan digital nomad. Kalau di Ubud itu, kalau teman-teman lihat, banyak sekali ekspatriat yang tinggal di villa, di beberapa tempat itu, mereka bekerja bukannya liburan. Tetapi mereka bekerja menjadi orang yang punya kemampuan yang bersifat tadi, teknologinya lintas gitu. Sehingga akhirnya bersifat bisa kita sebut digital nomad gitu. Di mana-mana dia bisa bekerja. Bahkan bekerja sambil liburan gitu. Ini paling asik kan teman-teman kalau sekarang ini bisa work from Bali gitu kan. Kalau saya sih lebih suka begitu. Jadi bekerja di Bali, bekerja tapi liburan gitu, suasananya liburan. Dan itu terjadi sekarang ini dengan teman-teman digital nomad itu. Dan mereka adalah programmers dan lain-lain dari bekerja berasal dari Rusia, berasal dari Eropa, Amerika. Dan mereka cukup bekerja dari vilanya di Ubud dan bisa berkontribusi terhadap perkembangan teknologi di masing-masing dan menghasilkan uang. Ini luar biasa dari situasi dunia yang sudah mencair ya, batas-batas borderless ya, sehingga orang bisa bekerja sekarang ini dengan tanpa sekat-sekat batas negara, dan pasar tenaga kerja luar biasa sekarang. Nah dari tekanan itu, tiga itu problem struktural, disrupsi, dan juga kita tahu ada yang kita sebut sebagai hiperkompetisi, peran perguruan tinggi itu semakin strategis. Saya sebut semakin strategis itu karena dia menjadi andalan, menjadi hulu dari penyelesaian persoalan yang terjadi. Kalau perguruan tingginya tidak direform, tidak berubah, maka hilirnya, muaranya juga tidak akan berubah. Ya, karena hulunya itu di perguruan tinggi atau di istilah saya pendidikan. Jadi education reform itu salah satu yang harus menjadi prioritas kita di dalam penyelesaian problem-problem struktural maupun problem ke depan. Dan ini menjadi titik penting dari apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Kalau teman-teman sekalian mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, beliau tidak hanya ingin membangun infrastruktur saja. Karena memang infrastruktur kita butuh, ada infrastructure gap yang kita hadapi. Tapi infrastruktur itu harus ditambah lagi dengan apa yang kita sebut sebagai human capital yang semakin kuat. Sumber daya manusia yang unggul. Nah, sumber daya manusia yang unggul itu faktor yang memperkuatnya bisa bermacam-macam, salah satunya kesehatan. Jadi benar juga Pak Muku, kalau di Stiki Indonesia
ada gym gitu. Karena kalau kita tidak punya manusia yang sehat, ya nggak ada manusia yang cerdas gitu. Jadi manusia yang sehat adalah fondasi dasar untuk mencapai manusia yang cerdas. Ya, jadi orang harus sehat dulu, dia nggak sakit-sakitan, dan kemudian dia bisa mengaktualisasi berikutnya. Nah, itulah sebabnya mengapa reform di dalam pendidikan itu adalah keharusan. Dan bukan hanya sisi kebijakan, sekarang ini kalau teman-teman mengikuti kan sudah ada kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Sekarang itu adalah salah satu cara kita untuk membuat institusi pendidikan itu adaptif dengan perkembangan. Ya. Karena kalau tadi institusi pendidikan itu tidak dibuat merdeka, maka institusi pendidikan ini akan tidak bisa lincah dia dalam mengikuti perkembangan teknologi dan juga perkembangan zaman. Nah, itulah sebabnya mengapa mahasiswa adalah didorong untuk diberi ruang sebenarnya, diberi ruang untuk dia belajar dari siapa saja, dari mana saja. Nah, itu penting sekali karena kita sendiri sekarang ini yang saya masuk dari digital migran itu berbeda banget dengan digital native kan. Kalau saya kira adik-adik semua ini bagian dari digital native. Jadi baru lekat udah bisa tangannya udah bisa pegang HP dan bisa multitasking gitu, lihat YouTube, lihat anak saya itu kalau bangun tidur dia sangat cepat sekali tanpa lihat layar sudah bisa tangannya gerak gitu. Dan dia belajarnya bukan lagi dari di kelas, tapi sudah belajar dari dunia yang luar biasa luasnya ini. Ilmu pengetahuan itu ada di mana-mana gitu. Di YouTube ada, di internet ada, semua dia bisa lacak, dia bisa cari. Nah, sehingga melahirkan apa yang disebut dengan dunia yang tanpa lagi dinding kelas gitu. Jadi kita sudah membongkar lagi classroom gitu. Kita sudah tidak lagi model belajar lagi dengan model classroom, sudah dunia yang sudah sangat terbuka. Sehingga ketika dibuka ruang untuk merdeka belajar, maka dia bisa mencari sumber-sumber pengetahuan itu di mana saja. Bahkan sekarang di YouTube kita bisa tahu cara membuat robot aja ada tekniknya gitu. Dan bisa instruktur bagaimana itu dilakukan. Sehingga ini menurut saya satu perubahan yang luar biasa dari karakter kita untuk belajar itu berubah. Nah, walaupun demikian kita perlu ekosistemnya. Jadi nggak mungkin dibuka begitu saja tanpa diperkuat ekosistemnya. Nah, oleh karena itu ekosistem pembelajaran juga harus dibuka ruangnya atau diberi ruangnya. Ekosistemnya baik itu di pendidikannya atau di risetnya, kemudian di ekosistem yang muncul. Misalnya salah satu ekosistem baru yang kita harus bangun adalah talent pooling. Kita tahu bahwa mahasiswa itu punya kekasan dan keahlian yang beragam. Dan talenta dia juga bisa berkembang gitu dengan kita asah dalam satu ruang tertentu. Oleh karena itu ini sering disampaikan oleh Pak Jokowi ke para rektor. Para rektor atau ketua lembaga perguruan tinggi harus menyediakan ruang-ruang inovatif bagi munculnya berbagai ekspresi talenta yang akan muncul dari mahasiswa. Jadi dia bisa membentuk dirinya sendiri gitu. Makanya sekarang konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu melakukan model yang sifatnya lintas disiplin. Atau bahkan tidak hanya
lintas disiplin, pengertian antar kampus dan antar program studi, tapi juga bisa belajar dari luar. Istilah yang dipakai sekarang hybrid knowledge. Hybrid knowledge. Hybrid knowledge itu artinya mahasiswa tidak hanya punya satu knowledge saja berdasarkan program studinya, tapi dia bisa punya kemampuan keterampilan yang ada di program studi lain, knowledge-nya dia dapat. Sehingga hybrid knowledge itu bisa jadi ngambil mata kuliahnya lintas gitu. Lintas program studi. Atau dia bisa mengambil mata kuliah di luar atau dihargai sebagai mata kuliah, misalnya magang atau kalau di Banjar, di desa adat atau di lembaga-lembaga lain, dia di sana maka dia dihargai sebagai proses belajar. Nah, itu menurut saya satu terobosan yang harus kita lakukan. Karena ke depan yang berkembang ada hybrid knowledge itu. Kita nggak mungkin, saya misalnya Dewa Muku itu dulu fisika, IPS, belajar teknik industri, ya kan? Sekarang masuk di Stiki Indonesia. Saya dulu di biologi SMA-nya. Kemudian masuk ilmu politik. Gimana itu? Jelasin itu. Makanya organisme politik, hybrid politik ya itu biologi ternyata. Itu artinya kita lintas disiplin terjadi gitu. Itu harus kita miliki. Nah, satu Merdeka Belajar, 2 ekosistem baru dibangun. Nah, tentu ditambah ekosistem baru ini perubahan jangan hanya mahasiswanya, dosennya itu berubah gitu. Karena dosen masa lalu kan lebih teaching gitu lah. Classroom gitu ya, nulis di papan tulis gitu ya. Tapi kalau sekarang dosen harus berubah menjadi fasilitator, motivator. Saya tadi dengar Dewa Muku cerita bahwa kalau teman-teman mahasiswa ngumpul, ketua Stiki juga ikut ngobrol begitu apa masalahnya dan lain-lain. Jadi ada perubahan juga dari kurikulum, dosen, metode pembelajaran, ruang-ruang yang harus dibangun. Bahkan sekarang ini bukan lagi, coba lihat Anda di perusahaan-perusahaan IT. Perusahaan-perusahaan IT itu tidak ada walls, tidak ada kubikel. Iya kan? Coba Anda main ke Google, ke Microsoft dan lain-lain, itu tidak ada kubikel. Yang ada adalah model-model yang sifatnya ya orang bisa bekerja di mana saja, bahkan pakai jeans, tidak ada pakai seragam, pakai baju asal dia relax dan dia bisa nyaman. Dan itu culture baru yang menurut saya dibangun, bahwa sebenarnya creativity dan inovasi itu harus diciptakan melalui cara-cara baru. Nggak mungkin kita menggunakan ekosistem lama untuk memunculkan kreativitas, apalagi milenial sekarang gitu. Harus dirubah cara kita menyajikan suasana dan juga ekosistem baru dalam dunia baru. Nah, itu yang saya sebut sebagai bagaimana institusi perguruan tinggi harus, apalagi Stiki, apalagi Stikom gitu, Stikom Indonesia, karena ada komnya itu, ada teknologinya, sehingga cara untuk space-nya, cara menata space-nya juga space yang betul-betul sangat friendly dengan teknologi, dengan smart, dengan creativity dan innovation. Karena itu dunia kita sekarang ini. Nah, walaupun demikian Anda nggak bisa lepas dari core values tadi. Jadi saya setuju bahwa setiap misi dari perguruan tinggi itu tidak semata-mata transfer knowledge atau membangun talenta hebat, tetapi juga ada karakter yang dibangun. Jadi karakter ini menurut saya bukan soal mudah membangun karakter. Kalau metode yang tepat itu harus dicari. Bagaimana cara membangun karakter? Apakah memang
membangun karakter itu bisa dilakukan dengan cara indoktrinasi seperti masa lalu. Pelatihan, penataran gitu kan. Penataran yang dilakukan, atau apakah itu karakter itu dibangun? Menurut saya tidak. Gitu. Karakter itu nggak bisa dibangun hanya dengan model-model pelatihan atau penataran. Karakter itu harus diciptakan melalui kepercayaan dan ruang mereka untuk mengaktualisasi tadi values itu. Tadi kan diceritakan bagus banget sama Dewo Muku bahwa ketika mahasiswa membantu BKKBN itu yang ditekankan pertama sekali bukan bahwa mereka akan dapat insentif finansial dari upaya membantu itu. Itu menurut saya cara baru yang ditekankan berbaginya. Dan seperti kalau titiang di Kagama atau di UGM selalu menekankan Kagama itu kan gayeng itu gembira, guyup, rukun. Nah terakhir ini paling penting, migunani, berguna, bermanfaat. Jadi eksistensi dari orang alumni UGM itu selain dia menjaga kegembiraan dan keguyuban dan kerukunan, dia harus bermanfaat. Gitu. Migunani. Gitu. Masa hidup itu hanya digunakan untuk mencari sesuatu tanpa berbagi kepada orang lain. Gitu. Nah konsep berbagi ini kan sebenarnya Pancasila banget nih. Kalau nggak usah ceramah Pancasila, tapi ketika kita menerapkan ekonomi berbagi ini kan udah Pancasila. Karena ekonomi berbagi itu esensinya adalah apa yang kita miliki akan memperkuat juga orang lain, gitu, berdampak pada orang lain. Bahkan di dalam teori-teori ekonomi, circular economy gitu sekarang. Circular economy itu juga dipakai. Bahkan semua orang mengatakan keberlanjutan ekonomi adalah kalau kita bisa berbagi. Nah ekonomi berbagi ini harus diperkuat, termasuk juga di dalam kita berkontribusi bagi masyarakat. Tadi benar kata Dewa Muku, sekarang tidak hanya kita bicara soal menara gading, tapi kita menara air gitu. Bagaimana membuat perguruan tinggi itu bisa menjadi inspirasi dan juga memperkuat sekitarnya. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk itu berbagi. Berbagi pengetahuan, berbagi teknologi tepat guna. Kan simpel-simpel sekarang gitu. Persoalan kita nggak high tech semua, masyarakat kita bisa dengan high tech. Bisa saja dengan teknologi tepat guna. Mikrohidro misalnya, beberapa tempat orang merancang mikrohidro karena krisis air yang kita hadapi atau krisis energi yang kita hadapi. Kemudian juga kita bisa membuat sesuatu yang sifatnya membuat teknologi itu membuat efisien dan juga efektif secara ekonomi. Di masyarakat kita banyak sekali yang kita bisa lakukan untuk itu, termasuk untuk desa adat. Tadi yang menyampaikan kepada Dewa Muku, bagaimana kalau desa adat itu kita punya apa yang kita sebut sebagai sistem database yang kuat gitu, supaya tidak setiap tahun kita mengganti bendesanya, hilang bukunya gitu. Yang harus kita punya kan desa adat bisa menggunakan teknologi untuk membantu tugas-tugasnya supaya lebih efisien. Misalnya salah satunya kita juga druidese, tanah druidese. Apalagi teknologi geospasial kita cukup canggih. Kalau Anda punya Peduli Lindungi, kan sudah sangat canggih sekali. Kita kemana saja bisa dilihat secara geospasial. Nah kita bisa lakukan itu untuk tanah-tanah druidese, supaya kita tahu tanah druidese itu di mana saja. Dan itu luar biasa bisa berkontribusi bagi pengajak kembali dari sisi tidak hanya dari sisi manusianya, tetapi juga dari sisi budayanya, juga dari sisi tanahnya. Nah terakhir saya ingin mengatakan begini, ini mohon maaf ini bisa dipakai sebagai referensi aja untuk berikutnya. Saya melihat bahwa kalau kita tidak selesaikan di hulu soal pendidikan di Bali niki, hilirnya itu kan kita tidak akan dapatkan. Hulunya adalah pendidikan.
Makanya reform di Bali, kalau kita ingin Bali itu ke lebih maju, itu harus mulai dengan reform pendidikan. Pendidikan dan juga kesehatan, itu dua hal yang sangat penting untuk membangun manusia. Nah di pendidikan tinggi saya kira kita bisa berharap banyak dari Stiki Indonesia. Karena tadi bayangan Titiang bahwa Stiki Indonesia adalah leaders atau terdepan di dalam teknologi, tetapi menjawab persoalan untuk siapa itu dengan berbagai kegiatan yang kontributif untuk kemajuan Bali ke depan. Satu, dalam administrasi pemerintahan kita harus mulai e-government, IGAP. Gak mungkin kita melihat pelayanan publik sekarang ini hanya dengan cara-cara lama, harus ada inovasi dalam pelayanan publik melalui IGAP. Kemudian juga inovasi-inovasi lain dalam masyarakat juga kita bisa lakukan. Tadi teknologi informasi untuk mengangkat soal pertanian. Sekarang ada blockchain. Kita bisa menerobos rantai pasok perdagangan pertanian dengan cara e-commerce dan mengangkat petani masuk ke dalam dunia digital. Karena apa? Banyak sekali keuntungan itu bisa diraih oleh petani pada sisi-sisi post produksinya. Misalnya kalau pertanian kan orang lebih banyak pada sektor bagaimana meningkatkan jumlah hasil produksi pertanian. Dia tidak bicara soal value added yang didapat ketika hasil produksi pertanian itu dikemas, di packaging, di branding, dan itu menjadi luar biasa. Bayangkan beras Jatiluwih, hasilnya kualitas bagus, kita packaging, kita branding, jadi beras Jatiluwih yang punya brand nasional dan punya keunggulan karena dia satu sisi diproduksi dengan prinsip-prinsip ekologis, termasuk juga akan menjaga konservasi alam Jatiluwihnya sendiri. Jadi orang membeli bukan karena berasnya, tapi dia membantu konservasi alam dan konservasi budaya di Jatiluwih. Nah itu kan strategi marketing dan packaging dan branding yang harus kita bangun. Saya harap Stiki Indonesia menyumbangkan hal-hal seperti itu. Sehingga nanti petani kita kan langsung mengeluh nih, pariwisata drop, orang semua kembali ke pertanian. Tetapi pertanian kita kan harus dibenahi juga. Nah pembenahan pertanian itu salah satunya dengan inovasi, dengan teknologi, dengan strategi-strategi baru. Termasuk ekonomi kreatif, termasuk pariwisata, termasuk tadi yang disampaikan juga dari kebudayaan. Jadi semua bisa masuk dengan kontribusi yang dilakukan oleh teman-teman Stiki Indonesia. Nggih, wanta sapunika dumun. Nanti kita lanturan malih ring napi wastana di sesi berikutnya. Titiang sina bantu pramesanti. Om Santi Santi. Baik, terima kasih. Mohon tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Agung Ari yang sudah menjelaskan berkaitan dengan materi kita pagi hari ini. Dan semua yang disampaikan oleh Pak Agung Ari itu benar-benar menjawab dari Renstra atau Rencana Strategi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tahun 2020 sampai 2024 Pak Agung. Iya itu benar, berbasis memang budaya banget dan lebih kepada meningkatkan budaya yang ada di masing-masing daerah seperti itu. Nah Pak Agung mungkin sebelumnya saya informasikan kepada seluruh peserta yang memang mau mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi kita, kami persilakan untuk menulis di kolom chat, ya, menulis di kolom chat untuk yang online dan untuk yang ada di ruangan, ya, di Aula Stiki Indonesia bisa langsung tunjuk tangan. Namun sebelumnya Pak Agung, saya tertarik banget dengan yang ini Pak Agung sebentar, talent polling, kemudian collaboration and sharing esensi. Nah untuk lebih kepada mahasiswanya, apa yang bisa dilakukan ini untuk talent polling dan juga collaboration ini Pak Agung? Iya, ini memang kelemahan kita sebenarnya di Indonesia ini adalah tidak punya manajemen talenta. Manajemen talenta kita lemah gitu. Kita nggak pernah tahu orang-orang berbakat dan orang hebat tuh di mana gitu. Manajemen talenta itu ada dua. Yang satu ada bagaimana menemukan dan menggrooming dan membuat akses
yang leluasa bagi talenta-talenta itu untuk ditemukan, kemudian di grooming dan juga diperkuat. Misalnya contohnya di bidang sains, itu kan 3 aja yang penting ya, sains, seni budaya, dan sport misalnya. Ya kan, di Indonesia banyak sekali kita punya talenta hebat di bidang sains, matematika, fisika, luar biasa tuh. Kalau di kompetisi global, internasional, kita selalu unggul sebenarnya di situ. Tapi kita nggak pernah tahu di mana itu, gimana caranya mengatur mereka. Kemudian di bidang seni budaya, coba Dubai Expo kemarin luar biasa menurut saya, satu creativity. Kemudian banyak sekali acara-acara kita, seni budaya kita yang sebenarnya menunjukkan bahwa kita hebat sekali, punya kreativitas luar biasa. Pesta seni Bali, tiap tahun Bali seni Bali Jani itu misalnya. Itu kan kreativitinya luar biasa. Sport. Nah, cuman kalau kita lihat ini orang tidak diarahkan dulu. Orang punya kemampuan sport harusnya dia di grooming, dikasih akses beasiswa, dia bisa sekolah dengan baik. Kemudian kalau orang sains, hebatnya di teknologi, dia seorang penemu di bidang robotik atau dia penemu dalam dunia sains teknologi kayak yang data science, dia di grooming dulu, dikasih kesempatan belajar di universitas yang bagus, itu harusnya begitu. Nah, setelah dia hebat, ada manajemen juga untuk menentukan dia cocoknya di mana ditempatkan, sehingga path karirnya menjadi bagus. Nah, saya bayangkan manajemen talenta itu seperti itu. Kita di sekian banyak mahasiswa, 1.200 setiap angkatan itu talentanya macam-macam gitu. Kita harus menemukan talenta dia cocok di mana gitu. Kemudian dia di grooming untuk memperkuat talentanya. Dia di data science atau mau di programmer atau di mana. Talentanya diasah kemudian. Kemudian kita punya data pool yang menunjukkan bahwa dia punya kehebatan ini dan disambung, di bridging dengan dunia usaha. Jadi dunia usaha ini kan harusnya berkepentingan terhadap talenta ini. Makanya sering-sering aja disuruh teaching factory misalnya di kampus, atau orang-orang di luar. Dewamuku pasti tahu banyak orang yang sekarang ini membutuhkan lulusan stiki, disuruh ngajar aja di sini. Suruh ngajar, kemudian disuruh bikin pameran, tenan. Nanti mahasiswa-mahasiswa stiki itu sudah bergaul dengan update dengan perkembangan di dunia kerja itu. Dan kalau dia sudah lulus, tinggal nyambung aja gitu. Nah, ini yang tidak dilakukan banyak oleh perguruan tinggi karena merasa bahwa dia lebih tahu daripada dunia kerja. Lebih tahu dari industri. Padahal belum tentu perkembangan dunia industri dengan dunia kerja dengan apa yang diajarkan di kuliah itu bisa sangat berbeda. Maka kita harus nyambungkan itu, kemudian temukan talent yang bagus yang siap ditempatkan di dunia industri. Nah, itu yang disebut dengan talent pool yang kita bangun. Dan kalau ibaratnya ya kita bikin sistem prakerjanya yang bagus. Sistem prakerja. Jadi kita punya stok level 1, level 2, level 3 talent, tinggal sambung dengan bursa kerja yang inginnya level berapa. Nah, itu yang perlu dibangun oleh pendidikan, sehingga kalau ke depan Stiki nggak tahu apakah punya satu institusi khusus prakerja atau tidak. Jadi lulusan Stiki masuk ke prakerja ini bridging untuk ke kerja. Itu satu institusi yang menurut saya penting juga, makanya ada kartu prakerja. Karena ada gap itu antara pendidikan yang dihasilkan dengan kebutuhan industri, makanya ada kursus atau apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Syukur kartu prakerja disambung dengan bursa kerja. Bursa kerja itu harus kita fasilitasi juga.
Gitu. Ya, terima kasih Pak Agung Ari untuk penjelasannya berkaitan dengan talent pool. Kami persilakan kepada peserta yang ada di Aula Stik Indonesia untuk bertanya. Kami persilakan apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Ibu Cantik, Ibu Tami, mohon dibawakan mic-nya. Iya, silakan pertanyaan Ibu Tami. Tes, oke, oke. Ya. Selamat pagi Bapak Agung. Jadi perkenalkan saya Tami Pak dari Stik Indonesia. Jadi saya kebetulan bagian dari kerjasama di sini Stik Indonesia. Saya memiliki pertanyaan Pak. Jadi dari pandangan Bapak gitu, melihat fenomena yang terjadi pada saat ini, kita melihat bahwa anak muda zaman sekarang sebagai penerus bangsa ke depan ini lebih condong ke arah western dan ke arah seperti yang bisa kita lihat kayak suka K-pop daripada nonton sentra tari atau lagu-lagu Bali seperti itu Pak. Nah, menurut Bapak, pandangan Bapak bagaimana nggih untuk menanggapi fenomena yang terjadi saat ini dan apakah ada saran untuk kami sebagai tenaga pendidik untuk menghadapi fenomena yang terjadi saat ini yang dari kacamata saya yang saya lihat terhadap anak muda zaman sekarang. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Tami. Pak Agung, kita akan terima satu pertanyaan lagi, setelah itu baru kita jawab. Silakan tadi Pak Komang Kurniawan. Baik, selamat siang Pak Gung. Saya Komang Kurniawan. Baik, tadi sangat menarik yang Pak Gung sampaikan terkait dengan disrupsi teknologi. Jadi di sini disrupsi teknologi itu era terjadinya inovasi Pak Gung, karena hadirnya teknologi. Nah, disrupsi teknologi itu lebih perkembangan teknologi yang sangat pesat yang kita kenal dengan globalisasi, era globalisasi saat ini, di mana globalisasi penyebaran dan intensifikasi dari hubungan baik itu dari ekonomi, sosial dan budaya yang tadi juga di awal disebutkan menembus sekat-sekat geografis, ruang dan waktu. Tadi yang disebutkan salah satunya adalah kemunculan subak seperti itu. Nah, di mana globalisasi ini melingkupi semua hal yang berkaitan dengan ekonomi, komunikasi, informasi, bahkan politik yang sedang Pak Gung lakoni saat ini. Ya, dari dalam peran strategis perguruan tinggi sesuai dengan topik kita pagi hari ini dalam pengembangan industri kreatif dan budaya, Pak Gung. Jadi tadi di awal juga disampaikan perguruan tinggi harus adaptif dengan perkembangan teknologi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah untuk kami di perguruan tinggi, bagaimana strategi di perguruan tinggi agar globalisasi secara umum itu tidak menekan, tidak menggilas kami di dunia pendidikan, di mana yang sedang akan mendukung industri kreatif, pariwisata berwawaskan budaya, dilihat dari unsur globalisasi saat ini, Pak Gong. Demikian, terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Komang Kurniawan. Ada dua pertanyaan Pak Agung. Yang pertama dari Ibu Tami berkaitan dengan fenomena anak-anak yang suka sama Song Joong Ki. Apakah Pak Agung suka juga Pak Agung? Suka juga ya, sama Kim Pak. Kim siapa sih? Kim Soho ya. Ya gimana Pak Agung kira-kira? Iya, ini memang pop culture itu sesuatu yang mengglobal ya. Cara untuk merespon itu saya kira nggak bisa menyalahkan anak-anak muda, millennials itu, tapi mereka adalah anak zamannya. Jadi kalau pop culture-nya adalah K-pop dan lain-lain itu mewabah, itu adalah bisa jadi karena kita nggak mampu menyiapkan sesuatu yang menjadi alternatif bagi mereka kan gitu. Ya, K-pop itu harus kita pelajari kenapa mereka mampu seperti itu. Itu yang harus kita temukan.
satu bangsa yang hancur karena perang, Korea itu akhirnya menjadi bangsa yang betul-betul tidak hanya punya kemampuan teknologi yang kuat, tetapi juga punya kemampuan untuk memberikan alternatif budaya yang luar biasa. Korea itu kan tahun 50-an ketika negara kita udah merdeka itu mereka hancur-hancuran perang itu. 60-an, dan tentu kita harusnya mereka tertinggal, tetapi kenapa mereka bisa bisa mengejar itu? Saya kira ada beberapa jawaban terhadap Korea itu. Salah satunya adalah memang negara yang luar biasa membantu, mengintervensi, mengarahkan gitu pengembangan dari industri dalam negeri mereka. Dulu namanya Chaebol gitu, ada industri-industri yang bikin replikasi Jepang aja, mereka ambil Jepang di create, diambil teknologinya, bikin teknologi inovasi sendiri. Akhirnya teknologi Korea muncul kan. Kemudian di bidang hal yang lain seperti budaya, mereka juga inovatif gitu. Mereka membangun identiti sendiri Korea itu, kemudian dari situ mereka mengembangkan secara kekinian. Sehingga akhirnya apa yang menjadi tawaran mereka diterima secara global. Innovation gitu. Jadi inovasi semua ini. Kunci dari Korea itu bisa sampai sekarang ini adalah inovasi. Termasuk bagaimana men-spend biaya riset, men-spend untuk melakukan memperkuat universitas-universitas mereka untuk bisa menjadi universitas kelas dunia. Nah, bagi saya itu pelajaran bagi kita untuk menghasilkan sesuatu yang betul-betul menjadi hal yang disukai oleh anak-anak muda kita. Dan bagi saya sederhana, ciptain aja secara inovatif. Misalnya ada e-sport, itu e-sport ala Indonesia. Kalau Mobile Legends atau apa gitu yang disukai anak-anak muda sekalian, ya bikin aja Mobile Legends ala Indonesia yang bagaimana cerita orang bikin Borobudur, bikin Prambanan, bikin Bali masa lalu, cerita Jayapangus ke armada Bali, perdagangan Bali dengan Tiongkok. Itu kan bisa dibuat cerita story ya. Story itu kemudian dijadikan kartu animasi, bisa dijadikan games gitu. Karena kita nggak mau aja itu harus kita lakukan. Gitu. Termasuk juga gimana cara kita mengangkat seni lagu-lagu Bali gitu. Saya kemarin bikin di Purikawan Mai Mau Bahasa Bali gitu. Satu gerakan ya. Tapi gerakan yang kita dorong itu melalui dua cara. Satu melalui kartun. Jadi kartun itu kan otokritik kan, kritik otokritik. Orang kalau ditulis kritik melalui kartun tuh nggak marah gitu. Lain lagi kalau kita seminar begini orang sering marah. Tapi kalau digambarkan dalam animasi, dalam kartun itu orang kan marah, tertawa justru gitu. Padahal itu sesuatu yang menjadi kritik orang Bali tidak berbicara bahasa Bali. Karena sekarang ini penggunaan bahasa Bali dalam pergaulan termasuk bagi anak-anak kita juga lebih suka bahasa Indonesia. Karena dianggap ruwet ini, ada sourcing bahasa gitu kan. Nah itu satu. Pendekatan kita melalui kartun, yang kedua melalui pop culture, lagu-lagu main bahasa Bali. Kemarin kita The Hydrant, Napikula, gitu, James Manja gitu aja. Yang dulunya bahasa-bahasa asing kemudian akhirnya sekarang melahirkan lagu ciptaan bahasa Bali. Widi Widiano kan sudah biasa. Tapi kalau James Manja, The Hydrant, Napikula gitu lagunya bahasa Bali kan jadi sesuatu yang oleh pendengarnya orang-orang Bali juga tertarik. Oh iya, kita harus kembali ke bahasa Bali. Dan itu orang bebas saja, nggak harus bahasa Bali halus, bahasa Bali Buleleng, bahkan Sidetape, Pedawe, bahasa Bali di Nusa Penida gitu kan, dialek-dialek tuh kaya sekali Bali. Jangan sampai hilang loh, kita nggak punya dialek-dialek lagi gitu. Nah oleh karena itu harus ada inovasi juga dalam strategi kita untuk membuat orang menyukai lagi
bahasa, aksara, dan sastra. Jadi budaya Bali ini kan 3 yang poin, aksara, bahasa, sastra. Karena tiga ini yang harus kita perkuat. Aksara sudah tadi, aksara Bali Patik. Kemudian bahasa kita harus jadikan satu model bentuk-bentuk. Mungkin ada liputan dokumenter untuk mengkonservasi dialek-dialek gitu kan. Apalagi sekarang YouTube untuk berbicara dialek itu kan sudah muncul. Dan sastra itu saya sudah mulai dengan digitalisasi lontar di Purikawan sejak tahun 2017. Jadi lontar itu dikonservasi tapi juga didigitalisasi. Kemudian ada alih aksara dan alih bahasa, apresiasi. Bahkan kami kemarin menciptakan kakawin dan kidung baru di masa pandemi. Semua kami unggah di website. Jadi kita pingin satu gerakan baru bahwa keluarga juga menjadi basis untuk konservasi budaya. Ampunang desa adat diserahkan hanya pada desa adat, keluarga justru harus menjadi basis untuk konservasi dan pemajuan kebudayaan. Nah itu kira-kira Bu beberapa langkah yang kita bisa lakukan. Kemudian sebenarnya nyambung dengan pertanyaan tadi bahwa gimana cara menghadapi globalisasi ya, cara melawannya kan dulu orang bicara tentang lokalisasi melawan globalisasi. Tapi sekarang kita melakukan glokalisasi. Globalisasi dan lokal itu jangan ditabrakkan. Tapi dipakai semangat globalisasi itu untuk memperkuat lokal. Makanya istilahnya bukan globalisasi, glokalisasi. Bila perlu Bali mengambil inspirasi dari globalisasi, pemajuannya terbuka dari globalisasi untuk memajukan budaya Bali yang kemudian justru menginspirasi global gitu. Itu dibalik aja semua proses itu. Makanya Tiang sangat mendorong itu muncul glokalisasi. Di Jogja itu udah ada lama perlawanan, Kentucky Fried Chicken dilawan Kentuku Fried Chicken gitu ya. Jadi orang bikin Kentucky tapi enggak, kita kalah lawan Kentucky, besoknya bikin Kentuku Fried Chicken. Kentuku Fried Chicken ya tuku suku semua. Jadi itu kan siasat melawan globalisasi yang harus kita lakukan dengan cara yang lebih kreatif gitu. Oke, baik, terima kasih sekali Pak Agung Ari untuk jawabannya. Punapi dengan Bu Tami sudah cukup. Mungkin Bu Tami bisa membuat TikTok judulnya Mejangeran gitu Bu Tami. Bener ya? Atau bahkan mungkin Pak Agung Ari di kampus itu setiap hari Kamis misalkan kita pakai bahasa Bali gitu ya. Biasanya kan ada English Day. Kalau TikTok Mejangeran tuh udah viral tuh berapa itu kali viral, ya. Iya. Cuma kita perlu cari lagi apa yang kira-kira bisa membuat tuh lebih disukai anak muda. Iya, oke. Baik, terima kasih cukup Ibu Tami dengan Pak Komang Kurniawan. Kayaknya Pak Komang Kurniawan mencari jawaban mata kuliah filsafat UTS ya? Bukan ya Pak ya? Belum kumpul berarti ya Pak ya? Oke, terima kasih untuk Bu Tami dan juga Pak Komang Kurniawan. Untuk di ruangan ini masih adakah pertanyaan yang mau disampaikan? Silakan Pak Redi, kemudian dilanjutkan dengan 2 mahasiswi cantik kita ya. 3 pertanyaan langsung, silakan Pak Redi. Selamat siang Pak Gung. Izin bertanya untuk siang hari ini ya, boleh Pak Gung ya? Ya. Yang saya ingin tanyakan itu terkait dengan lagi-lagi adalah soal kepercayaan diri. Izin menyontek nih Pak. Nah menurut Bapak nih, bagaimana sih memunculkan keberanian atau kepercayaan diri untuk merubah diri secara totalitas dari gaya kolonial menjadi milenial? Nah seperti kalau yang kita tahu kan kalau nggak berubah dia bakal ketinggalan gitu kan Pak Nge. Nah seperti yang kita ketahui bersama, perubahan itu bukan tentang penampilan, tetapi juga cara berpikir dan attitude. Nah, sedangkan di sisi lain ada norma dan budaya yang harus kita pertahankan. Contohnya ketika kita kuliah misalkan, masih tetap diharuskan untuk berpakaian rapi, berkerah. Nah, sementara yang Bapak sampaikan tadi kan di Google saja kita pakai kaos, bahkan pakai celana pendek. Nah, itu kita yang tertinggalkah atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Redi. Kita tampung lagi 2 pertanyaan untuk adik mahasiswa. Iya, mohon dibantu mic-nya Alam. Sebutkan nama dari prodi apa, semester berapa ya adik?
Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putu Dian Maharani Bintang dari program studi Teknik Informatika Komputer Akuntansi Bisnis. Baik, di sini saya ingin bertanya. Pertanyaan saya seputar mahasiswa. Kita sebagai generasi milenial, generasi industri 4.0 harus siap menghadapi perkembangan digitalisasi, di mana kita ketahui bahwa banyak peran manusia yang digantikan oleh kecerdasan buatan. Seperti kita ketahui dulu-dulu tuh kita kan hidup di Bali, banyak sektor pariwisata yang mengambil sumber daya manusia sebagai pekerjaannya. Namun sekarang karena perkembangan teknologi itu banyak karena teknologi memberikan kemudahan sehingga manusianya dikit mendapatkan pekerjaan. Di sini pertanyaan saya, apakah ada tips yang harus kami bisa lakukan agar kita bisa survive di masa yang seperti sekarang ini? Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Putri. Satu lagi pertanyaan. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewa Isartika Maharani dari Prodi Teknik Informatika Komputer Akuntansi dan Bisnis semester 1. Di sini saya akan menanyakan terkait pendidikan di Indonesia di era sekarang ini dituntut untuk beradaptasi dengan cepat. Padahal banyak hal yang kita bisa belajar sendiri dari internet dan YouTube. Di masa depan akan bagaimana bentuk pendidikan di Indonesia dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan. Terima kasih. Oke, terima kasih, menarik sekali pertanyaannya Dewa Ayu. Kita jawab pertama dulu ya Pak Agung Hari dari Pak Redi. Nah ini yang tadi Pak Agung Hari bilang agak susah nih pertanyaannya, silakan Pak. Iya, itu pertanyaan pertama itu bahaya tuh. Nah begini, kita mulai dengan reformasi budaya atau bahkan di beberapa negara, beberapa peradaban dulu kan revolusi budaya, revolusi kebudayaan. Jepang, China, negara-negara Asia Timur itu mulai menjadi bangsa yang kuat dan maju itu karena revolusi kebudayaan mereka. Ada sesuatu yang berubah dalam budaya. Salah satu yang sebenarnya menjadi perangkap kita di masa lalu itu adalah perangkap sebagai negara koloni. Bangsa koloni itu bangsa terjajah. Bangsa terjajah itu punya sindrom atau penyakit namanya inferior complex, rendah diri. Inferior complex itu bahkan Bung Karno menyebut Minderwalde inferior complex, penyakit rendah diri. Merasa menjadi bangsa terjajah, menjadi bangsa bawahan, bangsa koloni. Makanya salah satu cara kita termasuk juga ini dialami bukan hanya oleh orang yang minoriti saja, bahkan orang mayoritas pun sindromnya minoritas. Orang mayoritas sindrom minoritas, inferior complex. Harus ada proses perubahan untuk menjadi percaya diri. Saya mungkin Muku juga waktu kuliah di ITS dan juga kita kuliah di UGM, teman-teman yang kuliah di luar Bali itu satu sisi kan merasa minority, tapi kan tidak semua merasa minority itu, terjebak itu, karena akhirnya dengan berbagai kemampuan yang kita miliki bisa mengatakan kita dihargai orang bukan karena representasi suku kita atau agama kita, tapi karena kemampuan kita. Nah penyakit rendah diri itu perlu diubah gitu dengan kemampuan keberanian untuk memunculkan diri. Ya kalau dibalikan dengan den awak bisa. Kan itu kadang-kadang memang bagus filosofinya dalam pengertian semakin berisi semakin kita ya tidak sombong sebenarnya, sombongan diri. Dengan den awak bisa itu akhirnya dipahami keliru. Dalam interaksi kita dengan yang lain ya selalu inferior gitu. Ke depan harus kaden awak bisa gitu. Tapi jangan sampai kaden itu sombongan gitu. Karena kita mengekspos kemampuan kita. Ya kan harus kaden awak bisa. Memang bisa gitu. Nah, tapi tentu ada wisdom gitu. Saya selalu bicara soal wisdom ini karena
ada yang disebut dengan janana wicaksana gitu. Karena nggak tahu hanya sekedar dadi, bisa, tawang, dadi, patut, pantes gitu penting juga. Orang Bali kan selalu harus ada patut dan pantes. Tidak hanya nawang dan bisa. Nah itu namanya janana wicaksana. Dalam konstruksi berpikir orang Bali namanya janana wicaksana. Jadi ada wisdom. Nah kaden awak bisa itu untuk mengaktualisasi diri, memberanikan diri untuk menyampaikan pemikiran kita. Dan saya kira para motivator pasti kayak Dewa Muku itu dulu kan pasti mendorong kita untuk berani menyampaikan. Nah keberanian ini pada satu sisi tertentu harus kita isi. Jadi berani dulu tapi isi dengan berbagai cara berpikir baru. Yang tadi kan modern itu jangan hanya dilihat dari gaya hidup, tapi juga cara berpikirnya. Apa cara berpikir modern? Smart, yang kita sebut smart dalam cara berpikir modern itu satu, critical thinking. Orang semua bicara, semua di dunia ini sekarang ketika bicara kemajuan nggak bisa mulai dengan critical thinking. Berpikir kritis. Kemajuan sekarang teknologi, pengetahuan nggak bisa terjadi kalau tidak ada berpikir kritis. Makanya mahasiswa harus diajarkan dia untuk berpikir kritis. Dari berpikir kritis itulah lahir inovasi. Gitu. Karena ya masak nengidang, masak sengidang gitu. Misalnya kita dihadapkan pada tembok. Kalau tidak berpikir kritis kan udahlah nyerah aja tembok itu gitu. Kalau berpikir kritis itu dilatih, kita siasati, kita cari cara supaya mutar terlebih dahulu. Ya itu inovasi, gitu. Mencari cara terobosan untuk bisa mencapai tujuan dengan cara-cara inovatif. Nah tapi jangan lupa, jangan membuat menjadi sangat selfish atau individual, harus collaboration, harus ada kolaboratif. Jadi dunia modern tiga itu, critical thinking, innovation, dan collaboration. Bahkan ada sekarang disebut dengan kompetitif dan kolaboratif. Gitu. Apa yang disebut dengan competition, gitu. Kolaboratif dan kompetitif. Saya lihat di negara-negara kayak Singapura itu juga merubah kurikulum mereka untuk mengajarkan anak-anaknya tiga itu, values itu. Critical thinking, innovation, dan collaboration. Padahal ini nilai kita juga, critical thinking pasti punya kita nilai kritis. Innovation ada, collaboration apalagi, gotong royong itu. Nah, berbagi itu gotong royong. Itu menurut yang nih Kak. Nah soal job, soal pekerjaan. Mahasiswa seharusnya menurut yang Pak Dewa Muku harus dilatih bukan job seeker saja. Tapi job creator. Ini penting sekali dalam dunia sekarang ini. Kita kan nggak mungkin menyediakan lapangan kerja untuk sekian banyak orang. Pasti ada gap antara lapangan kerja dengan yang ada. Maka harus kita dorong mahasiswa menjadi entrepreneur gitu. Job creator. Makanya harus ada socio entrepreneurship dalam kuliah-kuliah kita. Kalau entrepreneurship kan artinya hanya untuk kepentingan bagaimana dia mandiri dan bisa menciptakan lapangan kerja. Tapi kalau tidak ditambahin sosio, dia tidak punya pedulian gitu. Socio entrepreneurship, bahkan socio innovation dan entrepreneurship. Jadi kalau bisa, Sticky Indonesia mengembangkan socio inno entrepreneurship. Sosio itu artinya punya core-nya adalah entrepreneurship, tapi punya watak sosio, punya watak kebudayaan, peduli pada sosial, sesama, dan innovation. Jadi kalau tiga ini kita latih terus di mahasiswa selama dia kuliah, dia akan jadi job creator, tapi punya kepedulian, punya usaha tapi juga hero pada tetangganya yang miskin, yang bisa memberi lapangan kerja bagi banyak orang, disabilitas dia juga punya empati, orang tua juga dia peduli, gitu. Alam dia juga dia punya hero terhadap soal itu sih. Jadi itu job creator deh. Jadi jangan hanya job seekers, jangan hanya memburu lapangan, mencari kerja, tapi menciptakan kerja itu. Yang terakhir apa ya? Lupa saya.
Yang terakhir berkaitan kalau sekarang kita mau belajar kan bisa lihat YouTube, Google seperti itu. Kira-kira nanti perkembangan pendidikan 5 tahun sampai 10 tahun ke depan itu seperti apa? Oke, ini pertanyaan bagus ini. Jadi tanpa reform pendidikan, kalau kita nggak berhasil tahun ini melakukan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, 5 tahun kita ketinggalan. Indonesia akan negara yang memang tertinggal. Oleh karena itu reform pendidikan hari ini harus. Makanya Presiden bilang ya Nadiem harus berhasil. Harus berhasil untuk tadi menciptakan perubahan di dalam pendidikan, tadi kurikulum, metode pembelajaran, ekosistem. Dan kalau ini enggak berubah, pada saat ini 5 tahun yang akan datang kita akan tidak dapatkan hasil yang baik. Tapi kalau ini berhasil, 5 tahun Indonesia akan lompat. Jadi kuncinya pada inovasi pada pendidikan. Nah, oleh karena itu harus semua ikut dalam gerakan ini gitu. Kalau ini enggak kita lakukan bersama-sama, kita akan tidak mampu. Jadi itu ke depan 5 tahun yang akan datang tergantung hari ini gitulah. Sejarah diukir hari ini. Kalau enggak berhasil hari ini, 5 tahun yang akan datang kita tertinggal. Oke, baik. Terima kasih tepuk tangan untuk jawaban yang telah disampaikan oleh Pak Agung Ari.